Oke, sekarang kita langsung review yang. Kalau tahu. Nah, sekarang nih saatnya ini nih. Kemarin kan Bapak sudah bilang soal ini ya, soal pelajaran yang kita akan pelajari kan di dalam video. Jadi kalau kamu sudah nonton video, tentu kamu akan tahu kalau kita akan belajar apa coba. Present perfect. Yes. Present perfect. Nah, ini kan. Present perfect. Present perfect tuh kayak gimana sih? Kayak kejadian yang sekarang tapi udah selesai dilakukan. Oke. Good. Thank you, Maila. Present perfect itu menjelaskan sebuah, nih, kata present sendiri ya. Kata present sendiri itu artinya masa sekarang. Sekarang, saat ini ya. Jadi masanya itu adalah saat ini nih. Itu kata presentnya sendiri. Kata perfect, ya, kata perfect ini menjelaskan tentang berarti sudah complete. Nih, complete atau lengkap ya. Sorry, Bapak ganti deh. Perfectnya sendiri ini diambil dari diambil dengan arti ini lengkap atau sempurna. Makanya kalau ada apa namanya itu sesuatu yang sudah perfect atau sudah complete, kita sebut perfecto. Wah ya, perfect, sempurna, bagus sekali dan sebagainya. Oke, sekarang kamu bisa lihat di sini. Nah, ini kan. Jadi dari dua kata ini, dari dua kata yang pertama present dan juga kata perfect. Jadi yang namanya present itu kan sekarang nih. Kejadiannya berarti, berarti kejadiannya itu di masa sekarang. Sedangkan perfect itu menceritakan, bukan menceritakan sih, tapi sebenarnya lebih pada mengungkapkan kejadian yang ada di masa, yang sudah terlaksana dengan baik, dengan sempurna. Nah, di dalam kita sudah pernah belajar sebelumnya mengenai present perfect ini, ya. Bagaimana sih cara kita membuat kalimat yang diawali dengan kalimat yang dikategorikan sebagai kalimat present perfect? Weh, siapa nih yang ngasih checklist? Keren. Coba. Nih. How? Mana. Coba. Apa ya? Coba. Apa ya? Apa ya? Perlu bantuan? Siapa yang mau coba? Ada yang perlu bantuan? Aku. Nih, siapa yang mau? Bapak siap nulisnya nih. Aku. Siapa? Aku, Dean? Ya. Nih. Silakan Dean, boleh Bapak mau tulisin dulu, sok. Tell me. We played basketball yesterday. We played basketball yesterday. Can you repeat again? Yesterday we played basketball. Yes. Today, we played basketball. Begini, Dan? Yes.
Alright. Okay. Dan says, yesterday, we played basketball. Oke, thank you Dan for the answer. Oke, sekarang kita perhatikan baik-baik. Kira-kira betul nggak sih? Ini kalimat yang Dean bikin ini adalah example of the present perfect. What do you think? Ya, bahwa ini adalah example of the present perfect. What do you think? Kalau supaya kita bisa tahu ini benar nggak sih ini example of the present perfect itu taunya dari mana coba? Taunya dari mana? Nih, supaya kita bisa tahu present perfect ini kalimat present perfect atau bukan ya? Nih, ini caranya ya. Tolong disimak baik-baik. Supaya kita bisa tahu apakah kalimat ini adalah kalimat present perfect atau bukan. Dan ini juga, kalau kamu bisa memahami ini, kamu akan sangat mudah dalam membuat kalimat present perfect selanjutnya. Kan present perfect itu adalah kalimat yang terjadi di masa sekarang dan juga kegiatannya telah lengkap dilakukan. Nih, sekarang kamu lihat di sini. Kita bisa lihat. Yesterday ini kira-kira ini keterangan apa ya? Bapak tanya, mana ini subjeknya? Subjeknya mana? Subjeknya mana? Ada subjek di sini? We. Oke, thank you. Raka ya? Nih, subjeknya we. Oke? Ini subjek nih. Subjek itu apa? Kita pernah jelaskan dulu. Yang namanya subjek itu berarti pelaku dalam sebuah kalimat ya kan? Subjeknya we. Terus kalau gitu play di sini sebagai apa? Predikat. Predicate-nya. Oke, predicate-nya. Kalau gitu basketball di sini apa? Objek. Objeknya. Objeknya. Objek. Ya, ini kamu nggak usah ikut-ikutan nyoret-nyoret. Hey, ini siapa? Belum waktunya, bentar. Nih, yesterday ini siapa nih? Terus yesterday apanya dong? Keterangan waktu. Oke. Sekarang mari kita lihat di bagian predikat. Kalau kamu lihat di predikat sini, ya, ini predikatnya kira-kira pakai verb yang mana ya? Verb bentuk keberapakah ini? Played. Ya. Played bentuk? Ya. Played bentuk ketiga. Oke. Nih, tolong tidak dulu dicoret-coret ya. Tidak ada dulu yang coret-coret. Sabar. Mohon bersabar. Nih. Jadi, untuk play, kita tahu kalau verb itu sudah clear ya. Ada 4 buah bentuk. Ada verb 1, ada verb 2, ada verb bentuk 3, ada juga verb dalam bentuk ing. Ya kan? Dan masing-masing dari bentuk-bentuk ini tentu ada waktu kapan mereka bisa digunakan. Nah, kita sudah bahas itu di dalam video-video yang Bapak share. Kalau misalkan kamu masih belum memahami, silahkan ditonton lagi. Itu jelas ada di sana, ya. Oke, misalkan play. Play. Bermain. Kalau begitu, bentuk keduanya apa nih? Jadi kita kayak main puzzle ya. Play bentuk keduanya, kalau misalkan play-nya di masa lalu, jadinya apa? Played. Yes. Played. Great. Played. Seperti yang kamu tahu. Played. Good. Bentuk ketiganya apa? Played juga. Played juga. Ya kan? Played juga kan? Terus bentuk ing-nya gimana? Playing. Playing. Fantastic. Playing. Good. Nah, sampai sini dulu bisa dipahami ya. Tapi sekarang kita lihat. Oh, kalau begitu, berarti Pak, played ini, tadi kata Raka, ini predikatnya berarti verb ketiga ya, Pak ya? Kenapa Raka ini verb ketiga? Karena di sini. Karena
Gitu. Hah? Kemarin. Perfect. Present. Perfect. Oke. Sip. Kita perhatikan baik-baik dulu di sini. Kalian berarti masih ingat ya, berarti artinya di sini Dean dan juga atau mungkin Raka ya, di sini berarti masih ingat kalau yang namanya present perfect ini karena ini adalah aktivitas yang terjadinya sudah lengkap ya. Aktivitas yang sudah lengkap dilakukan. Mungkin kamu masih ingat pembahasan verb 1 itu menunjukkan activity di masa sekarang. Ya kan? Jadi kalau menunjukkan activity di masa sekarang, ya pakainya verb 1. Kalau menunjukkan activity di masa lalu, pakainya verb 2. Iya kan? Nih, ini untuk menunjukkan activity di masa lalu. Kalau yang verb 3 mah? Kalau yang verb 3 untuk yang apa tuh? Yang apa, Mela? Yang sudah, yang astagfirullah apa tuh? Yang sudah terjadi. Betul, yang sudah terjadi atau sudah terjadi. Ya ini perfect. Ya kan? Activity-nya perfect. Ini kita akan selalu ulang-ulang. Jadi dari sejak kelas 5 dan sekarang di kelas 6, kalian belajarnya sudah harus mulai memahami yang seperti ini nih, istilah-istilah seperti ini. Nah, ini siapa nih tidak bertanggung jawab? Ayo hapus. Nih ya. Activity perfect. Jadi mulai dari kelas 5 terus kelas 6 kamu harus mulai berkenalan nih dengan istilah-istilah seperti ini. Verb 1 untuk activity di masa sekarang, verb 2 for the past ya. Makanya disebutnya past tense. Verb 3 ini for the perfect. Nah, jadi kalau activity yang sifatnya perfect itu dia memakai played verb 3. And then ketika kalau verb ing untuk apa nih? Untuk yang sedang dilakukan. Apa gimana? Sedang dilakukan. Yang sedang dilakukan. Contohnya sekarang ya, learning, studying ya. Hold on. Nah, misalnya nih ya, ini untuk activity yang sedang continuous. Nah, makanya ini istilahnya tuh continuous. Ada perfect, ada continuous. Ya. Knows. Oh, sorry. Nah, gini harus. Ada yang perfect, ada yang continuous. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke pembahasan. Kita lagi bahas tentang present perfect nih. Berarti kalau present perfect itu, berarti kita harus pakai yang mana? Kita pakai yang verb dalam bentuk 3. Ya. Nah, terus kita sekarang evaluasi nih. Yuk, ini benar nggak sih predikatnya, ini verbnya adalah verb 3. Nah, tunggu dulu nih. Sebelum kita berkomentar, oh iya Pak, ini played nih Pak. Ini juga played. Sama dong, verb 3. Jangan dulu begitu. Kenapa? Karena lihat, verb 2 pun ternyata played bentuknya. Bisa dipahami? Ya. Bentuk 2 pun itu adalah played. Jadi, belum tentu ketika dia mengatakan yesterday we played basketball, ini adalah kalimat yang berarti sudah sudah sempurna. Ya. Nah, kenapa? Nih, karena di sini kita harus bisa membedakan antara verb 2 and verb 3. Terus Pak, gimana cara kita membedakannya? Bapak beri kesempatan siapa yang bisa jawab. Karena kita sudah pelajari ini sebelumnya. Jadi ini review. Bapak berikan kesempatan siapa yang bisa jawab. Bagaimana cara kita ya membedakan verb 2 dengan verb 3 kalau kondisinya verb 2 dan verb 3 ini justru sama. Verb 2 dan verb 3 itu kondisinya sama. Bagaimana cara kita membedakannya? Dinda mau jawab? Tasya, Alia, Maila, Kiana, Azam, Dio. Anybody? Dio tadi udah mau nge-unmute tuh. Dio mau jawab, Dio? Pakai have. Apanya, Dio? Gimana? Oh, we have. Pakai? Have. Oke, boleh tepuk tangan buat Dio. Yeay. Kasih thumbs up dong tuh buat Dio tuh. Katanya kenapa? Nih,
Kalau mau pakai kalimat verb 3 nih ya ini ya. Jadi kalau kita mau bikin kalimat present perfect, Nih, jadi kalau kita mau bikin kalimat present perfect, ya, Bapak tulis di sini deh. Verb 3 ini, dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus ditunjukkan menjadi have, ya, have, kemudian baru ada verb 3. Jadi kalimatnya harusnya bukan we played basketball. Coba, jadi kalimatnya yang tepat gimana dong? We, dari kalimat ini aja. We played. Yes. Nih, jangan lupa ada ini. We have played. We have We have played apa? Basketball yesterday. Yes. Basketball. Ball Ini yang tepatnya. yesterday. Ya, Dian ya. Nih, jadi di sini nih, kalau kita perhatikan, sekarang kita analisis lagi ya. Jadi kita harus mulai mencoba menganalisis nih. Menganalisis itu berarti menilai. Di sini, we di sini, halo, ini nih coba nih, coret. Ampun deh, mentang-mentang Bapak nggak bisa lihat ya. Iseng pisan. Aku mau coret dari tadi. We sebagai subjek, have played. Coba kamu coba deh perhatiin nih. Kamu coba perhatiin polanya. We sebagai subjek, have played sebagai predicate-nya, dan basketball sebagai objeknya. Oke. Tuh, sama nggak sama yang atas? We, sama nggak? Kalau secara pola ya, lihat. Di sini we, di kalimatnya Dean juga we. Sama nggak? Ya, di sini predikat, di kalimatnya Dean juga predikat. Ya kan? Ada yang bedanya? Iya, di sini basketball, di sini juga basketball. Bedanya apa? Bedanya yang we itu W-nya kecil. Bedanya ada di dalam predikat. Ada have-nya. Ya nggak? Ada have. Bedanya ada di mana? Ada di predikatnya. Predikatnya yang mana? Ini. Tuh, kalau ini pakainya verb bentuk kedua, tuh ya. Kenapa gini verb bentuk kedua? Ya jelas ini verb kedua karena tidak ada kata have, lihat di sini. Oke ya. Menunjukkan kegiatan di masa lalu. Sedangkan ini di sini ada have. Ini yang menunjukkan kegiatan di masa sekarang, tapi kegiatannya sudah selesai. Itulah yang akhirnya terdefinisi sebagai kegiatan sekarang, ini kan, present dan perfect. Kalau yang dia bikin ini apa? Simple past namanya. Paham sampai sini? Paham. Itu apa cara-cara checklist? Kalau ada cara-cara checklist? Ya. Nah, ini berarti kalau yang coret-coret checklist gini berarti apa namanya itu sudah tidak sabar ingin menjawab. Oke? Paham? It's great. Paham ya? Paham banget. Oke, kalau begitu sekarang kita akan lanjut. Nah, ini materi dasarnya. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini masih ada 4 menit lagi. Nih, di sini kenapa Bapak tidak gunakan kata yesterday? Tadi kan Maila ya? Pak, yesterday katanya. Kenapa di sini Bapak justru tidak menggunakan kata yesterday? We have karena nanti beda verb lagi. Betul. Karena yesterday ini yang mengarahkan, yang membuat si predikat di sini menjadi verb bentuk kedua. Karena yesterday itu kan past. Yesterday itu bentuk lampau. Oke ya? Jadi, sehingga nih, play di sini harus menjadi verb 2. Ingat di sini, lihat. Perhatikan semuanya ke screen. Bahwa verb 2 itu adalah activity di masa lalu. Nah, paham ya? Karena activity di masa lalu, tentu saja kalau di sini ada kata yesterday, maka di sana activity-nya harus menjadi activity yang ada di masa lalu. And we want that. And we don't want that. Kita nggak mau itu kan. Maka kalau begitu, untuk keterangannya bagaimana? Nah, gitu ya. Jadi ini tidak tepat kalau seandainya kalau seandainya ini dituliskan yesterday. Ya. Seperti itu. Paham sampai sini? Paham ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Kalau begitu, Pak,
kalau pengen ngasih keterangan waktu di dalam kalimat present perfect itu seperti apa? Di kelas di kelas 5 kita sudah belajar tentang already, istilahnya tuh ya, ada already, ada, atau kalau dalam bentuk negatif, jadi already itu biasanya dalam bentuk positif. Kalau dalam bentuk negatifnya ada kata yet. Untuk kamu yang nggak tahu, boleh dicek lagi buku kelas 5-nya. Kalau kamu pengen penjelasannya, cek my YouTube ya. Di Google Classroom Bapak share juga. Terus di bab 9-nya, ini bab 9. Di bab 7-nya, kamu juga belajar tentang ini nih, keterangan kata just. Misalkan kalau misalnya dibilang, we have just played. Artinya kami baru saja bermain. Paham kan? Kalau we have played basketball, kami sudah bermain basketball. Tapi kalau misalkan di sana di kalimat itu ditambahkan kata just, nih di sini, sebagaimana di sini, artinya kami baru aja beres main basket. Paham ya? Seperti itu. Oke, nih ini karena kita waktunya terbatas, semenit lagi, Bapak akan berikan satu buah spoiler. Ini already, yet, just, ini istilahnya adalah time signal. Jadi ini istilahnya adalah time. Tolong tidak dicoret-coret. Ini Bapak masih maklumi ya, karena masih awal-awal. Kalau misalkan hal ini terus jadi kebiasaan, Bapak akan berikan poin minus untuk semuanya. And my threat is real. I'm not playing around. Oke, time signal. Ya, jadi time signal itu kalau kita bahasakan, ini adalah sinyal. Sinyal itu penanda ya. Sign dari kata sign. Ada penanda dan time waktu. Jadi penanda waktu. Seperti halnya yesterday, ini menandai waktu. Menandai waktu apa? Menandai waktu di masa lalu. Sehingga verbnya menjadi verb 2. Sedangkan already dan yet serta just, itu time signal untuk present perfect. Jadi ini untuk menjelaskan, jadi kalau ada kata yet, ada already, pasti itu kalimatnya harus present perfect. Paham ya? Nah, Bapak kasih spoiler untuk, nanti Bapak tentu akan berikan materi baru ya, entah itu audio ataupun mungkin video ataupun yang lainnya. Tapi Bapak akan berikan untuk kamu bahan pembelajaran juga. Nih, yang akan kita pelajari yang terpenting ini adalah time signal bernama, apa ini dibacanya? Since. Hati-hati ya, bukan science. Kalau science begini nulisnya. Science. Ya, bukan ini, not this one, tapi since. Oke? Since versus for. Ya, kamu boleh simak dulu. Jadi seperti Bapak sudah sampaikan, kalau misalkan ambil PJJ ini kamu harus rajin-rajin baca ya. Jadi silahkan, kalaupun nggak PJJ, Bapak suka minta kalian baca kan. Nih, since sama for ini, tolong kalian lihat dulu ya, pelajari. Apa ya bedanya antara since dan for? Kapan kita menggunakan since dan for? Bagaimana cara penggunaannya? Tentu saja di dalam kalimat present perfect. Ya, jadi hanya di dalam kalimat present perfect inilah kata since dan for itu kemudian digunakan. Bisa dipahami? Yang nggak ngerti cung atau komen di bawah. Sampai sini. So, kalau kalian pakai HP silahkan di screenshot dulu. Kalau kalian pakai laptop, kalian bisa lihat di dalam keyboard kalian ada print screen. Ada print screen ada di dalam keyboard. Ada tulisannya PRTSC-SYSRQ. Boleh di print screen itu untuk mengcopy apa yang ada di dalam layar. Silakan sekarang print screen. Kemudian kamu pergi ke Microsoft Word, kemudian Control dan Paste. Nanti kamu akan dapatkan gambaran catatan ini. Minimal kamu nggak nyatet, tapi kamu tahu ini. So, kalau misalkan di HP, kamu boleh kamu boleh di screenshot. Meskipun tulisannya jelek, tidak masalah. Enakan pakai HP dong. Yang enggak lah, pakai laptop juga enak.
Hanya tapi lama Bapak. kita bisa Harus ke Microsoft Word dulu, di ini dulu, itu dulu, copy dulu lah. Capek. Ya sudah, kalau memang begitu. Dan kalau kamu suka video-video macam ini, tolong di like, share, dan juga di subscribe ya guys. Jangan lupa di subscribe. Pokoknya di subscribe ya guys ya. Kalau nggak suka ya dislike aja lah. Bodo amat.